Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali pada pagi hari ini kita berjumpa dalam ibadah online. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada untuk membantu kita. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita percaya Tuhan, apapun janji Tuhan, Dia akan selalu menenapi dan Dia akan menepatinya. Kita jangan pernah menyerah dan jangan berputus asa. Biarlah mujizat Tuhan yang selalu ada. Kita angkat satu lagu pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia
kami percaya Bapa Tuhan, Engkau yang punya rencana ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami serahkan pada hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pada hari ini kami telah menerima berkat-Mu dengan tubuh yang sehat, hari yang baru. Kami terima dan kami percaya hidup ini akan berarti di hadapan Tuhan. Urapi kami sekalian ketika firman-Mu diberitakan, biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang menolong dan memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Jemaat GBI Taman Surya 1. Apa kabar? Luar biasa ya. Terima kasih buat Bapak Gembala yang kembali boleh memberikan ke saya pada hari ini untuk melayani pemberitaan firman Tuhan. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang 100 ayat yang keempat sampai kelima. Demikianlah firman Tuhan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ada kuasa ketika kita mengucap syukur. Ucapan syukur adalah salah satu cara untuk mengaktifkan iman kita. Iman kita itu selalu berkaitan dengan ucapan syukur. Di dalam 1 Tesalonika mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengucap syukur bukanlah suatu hal yang biasa, tapi mengucap syukur adalah satu hal yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar bahwa ada sesuatu yang terjadi ketika kita mengucap syukur. Kita bersama-sama telah melewati kurang lebih 8 bulan dalam masa pandemi COVID-19. Dari segala sesuatu yang tadinya mungkin tidak ada batasan, sekarang penuh dengan keterbatasan. Kita harus menggunakan masker, kita harus menjaga jarak, kita harus sering mencuci tangan, melakukan protokol kesehatan. Semuanya tujuannya adalah agar kita terhindar dari penularan pandemi COVID ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, semakin hari mungkin Bapak Ibu saat ini sudah merasakan ada satu keadaan yang melelahkan, mungkin ada rasa kapan ini semua berakhir. Oleh sebab itu, waktu kita membaca firman Tuhan, kita akan mengerti bahwa semua ini terjadi memang berat bagi kita. Tetapi Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan memberikan pertolongan bagi kita melalui firman yang berkata kita dapat mengucap syukur. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Bersyukur bukan karena kita menerima yang baik saja, tapi bersyukur walaupun apa yang terjadi dalam hidup kita mungkin tidak baik menurut kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi bahwa waktu kita mengucap syukur, sesungguhnya kita bisa merasakan, bisa melihat betapa besarnya berkat Tuhan. Kalau saya memberikan sebuah ilustrasi, di setiap rumah biasanya terdapat sebuah penampungan air yang disebut dengan toren. Ya. Penampungan air itu berisi air yang banyak. Berkat Tuhan demikian Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan besar, banyak dalam kehidupan kita. Dan toren itu, air dalam toren itu dialirkan melalui pipa-pipa saluran. Dan saya umpamakan pipa saluran itu adalah iman percaya kita. Dengan berkat yang besar, air yang banyak, dengan saluran iman, maka air itu sudah dekat dengan kehidupan kita. Manusia hidup perlu dengan air. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan air itu? Bagian terakhir yang terdekat dengan kita adalah kita harus membuka keran. Kalau keran itu tidak dibuka, maka air tidak akan
keluar. Demikianlah dengan hidup kita. Ketika kita percaya bahwa Tuhan memiliki berkat yang besar, dan dengan iman berkat itu terus mengalir mendekat kepada kita. Berkat yang baik, berkat yang deras. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa merasakan berkat Tuhan itu, air yang mengalir itu, kalau kita tidak membuka keran. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dengan kita bersyukur kepada Tuhan, itu seperti kita membuka keran. Sehingga waktu kita bersyukur, maka kita merasakan limpah kasih dan kemurahan Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pemazmur juga mengatakan dalam Mazmur 103, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Cara kita mengingat akan kebaikan Tuhan adalah jangan kita bersungut-sungut, jangan kita berkeluh kesah, jangan kita suka menuntut seperti yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel di dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Tetapi sebaliknya, mari kita bersyukur. Amin ya. Ada sesuatu yang terjadi waktu kita mengucap syukur. Yang pertama adalah mengucap syukur akan membawa kita lebih dekat dalam hadirat Tuhan. Dalam Mazmur 100 ayat 4-5 tadi dikatakan, dengan bersyukur kita masuk melalui pintu gerbangnya, masuk dalam hadirat Tuhan. Waktu kita bersyukur kepada Tuhan, kita merasakan suasana hadirat Tuhan memenuhi kehidupan kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi yang berat, keadaan yang seperti sekarang ini, tetapi kita tidak merasakan hadirat Tuhan, maka hidup kita akan merasakan hampa atau merasa susah. Tetapi sebaliknya, sesusah apapun kehidupan yang kita hadapi hari ini, mungkin usaha kita sedang mengalami kemunduran, penghasilan mungkin berkurang, bahkan gaji juga berkurang Bapak Ibu Saudara. Sementara kebutuhan, harga-harga barang-barang di sekitar kita bertambah. Bagaimana kita bisa melewati hari ini dengan baik? Dengan bersyukur Bapak Ibu Saudara. Bersyukur artinya apa? Kita masih dipelihara oleh Tuhan. Kita jangan hanya melihat keinginan kita. Kita jangan hanya melihat orang yang lebih daripada kita. Masih banyak orang yang lebih kurang daripada kehidupan kita. Oleh sebab itu, lewat ucapan syukur, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur akan mendatangkan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita semua mau diberkati Tuhan. Amin. Kita akan belajar. Ketika Yesus ada di dunia ini, dia berjalan, dia memberitakan tentang Injil Kerajaan Surga. Dia memilih para rasul, para murid-muridnya mengikut bersama dengan dia. Dan begitu banyak orang yang ikut dengan perjalanan Yesus karena Yesus Maha Kuasa. Yesus melakukan banyak mujizat sehingga orang berbondong-bondong ikut. Bahkan mereka ikut terus sampai hari petang atau mulai agak malam. Lalu ketika Yesus melihat orang banyak itu, Yesus tergerak dengan belas kasihan. Yesus katakan kepada murid-muridnya, berilah mereka makan. Tetapi murid-muridnya berkata, bagaimana mereka bisa memberikan orang banyak itu makan? Uang yang mereka miliki terlalu terbatas. Tetapi Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Ketika itu ada seorang anak kecil. Dia dibekali oleh orang tuanya hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bekal seorang anak kecil yang mungkin hanya cukup buat makan daripada anak kecil. Tetapi di tangan Tuhan, ketika Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengangkat dan mengucap syukur. Dan ketika itu Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk membagi-bagikan roti dan ikan itu. Semua orang makan sampai kenyang. Firman Tuhan mencatat 5.000 orang laki-laki makan sampai kenyang. Belum termasuk wanita, perempuan, dan anak-anak. Ini membuktikan Bapak Ibu Saudara, waktu dengan apa yang ada dalam hidup kita yang kecil, dengan ucapan syukur, maka terjadi mujizat. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Tuhan telah menaruh berkat itu dalam kehidupan kita.
Jangan sampai kita tidak melihat kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Dengan waktu yang terbatas, dengan harta yang terbatas, dengan tenaga yang terbatas. Kalau kita semuanya kita serahkan dengan ucapan syukur kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati. Sama seperti 5 roti dan 2 ikan. Akhirnya cukup untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Demikianlah hidup kita Bapak Ibu Saudara. Waktu hidup kita yang selalu bersyukur kepada Tuhan, dunia akan melihat kita. Orang kiri kanan akan melihat kita. Kenapa di tengah situasi yang sulit seperti ini, tetapi anak Tuhan, kita sekalian sebagai orang percaya, tetap bersuka cita. Tetap dalam keadaan yang baik, sehingga orang ingin tahu ada apa dalam kehidupan kita. Maka kita beritakan kepada mereka. Ada Yesus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sesuatu yang kecil dalam hidup kita, ketika kita serahkan kepada Tuhan, mengucap syukur itu artinya tidak lepas dengan memberi. Anak yang masih kecil ini dia rela menyerahkan yang ada dalam hidupnya. Bahkan bisa dikatakan yang terbaik bagi seorang anak kecil. Anak kecil ini gak punya harta yang banyak. Anak kecil ini hanya tahu dia dibekali makanan sehingga kalau dia lapar dia bisa makan. Berarti makanan adalah hal yang terpenting dalam kehidupannya. Tetapi ketika dia melihat saat itu Yesus membutuhkan suatu makanan untuk dibagikan kepada banyak orang, anak kecil ini menyerahkannya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Kehidupan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Apakah Bapak Ibu mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan? Supaya apa? Supaya dipakai Tuhan. Supaya dipergunakan oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Kristus. Amin. Puji Tuhan. Hal yang terjadi dari ucapan syukur yang ketiga adalah terjadi kuasa kebangkitan. Bapak Ibu, ada kisah di dalam perjanjian baru. Ketika itu Yesus diberitahukan bahwa Lazarus sakit dan Yesus sengaja untuk menunggu beberapa waktu dan akhirnya Lazarus mengalami kematian. Ketika Yesus tiba di Betania, saudara dari Lazarus mengatakan, "Kenapa engkau terlambat? Lazarus sudah mati, bahkan sudah dikubur." Tapi Yesus katakan Lazarus tidak mati, tetapi Lazarus tertidur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-40 sampai ke-44, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini ayat luar biasa. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Yesus mengucap syukur ketika membangkitkan Lazarus. Ada kuasa kebangkitan ketika mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, hari ini mungkin keadaan yang sulit terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari tetap percaya bahwa Tuhan adalah pencipta langit bumi dan segala isinya. Dialah yang maha kuasa. Kita manusia ciptaannya diberikan rancangan yang terbaik oleh Tuhan. Dia ciptakan kita makhluk yang paling sempurna di antara ciptaan yang lain. Dia punya rencana dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita hidup di dalam rencana Tuhan. Kita jangan hidup menurut apa yang kita bisa pikirkan atau apa yang kita bisa buat. Tetapi kita harus hidup
sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita. Ada amin? Puji Tuhan. Lewat mengucap syukur hari ini, maka saya percaya akan terjadi kebangkitan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang lemah akan dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang susah dihiburkan oleh Tuhan, yang putus asa diberikan pengharapan oleh Tuhan. Lewat ucapan syukur, bersyukur buat apapun yang terjadi, karena Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat ucapan syukur kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Lewat ucapan syukur kita menyambut datangnya fajar, hari yang penuh dengan harapan, hari yang baru di mana Tuhan akan menunjukkan kasih dan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita melatih dan belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Bahkan setiap hari Tuhan memberikan berkat yang baru dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu melihat ke belakang untuk menghitung berkat Tuhan. Tetapi begitu banyak berkat Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya terjadi di masa yang lalu. Tetapi berkat itu juga tersedia untuk masa yang akan datang. Hidup kita belum berhenti. Hidup kita masih terus berjalan. Dan ketika kehidupan masih berjalan, maka Tuhan akan terus memberkati dan menyertai kehidupan kita. Pujilah Tuhan, kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita. Masuklah pintu gerbangnya dengan ucapan syukur, dengan penuh pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita akan tundukkan kepala bersama-sama. Kita akan mengakhiri firman Tuhan dan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu telah kami terima pada saat ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk mengucap syukur. Firman-Mu yang mengatakan ketika kami bersyukur, membuat kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami ketika kami mengucap syukur, mendatangkan mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami mengucap syukur, membangkitkan kuasa kemenangan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, kami adalah orang-orang yang percaya. Kami mau hidup dalam ucapan syukur. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Biarlah setiap orang yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini boleh menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekalian sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.